Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita ada di channel Cuma Pendapat. Kali ini tim Rese kedatangan tamu istimewa nih. Kali ini kita kedatangan tamu Pak Martono Ambon ya. Jadi Pak Martono Ambon ini seorang pemangku adat di Kabupaten Pali, khususnya itu di Talangpuyang ya Pak ya? Yeah. Benar sekali. Jadi sebelum kita ke tema, kita kenalan dulu Pak Martono ini. Dulu sebelum menjadi pemangku adat, beliau merupakan seorang kepala desa pada tahun 1990 sampai 1997 untuk di desa Talangbi Barat Pak ya. Dan beliau juga merupakan salah satu tim pemangku adat Kabupaten Pali dan jabatan sekarang ini sekretaris Pak ya. Yeah. Jadi sekarang tim Rese di Cuma Pendapat ini pengen ngobrol-ngobrol banyak nih Pak tentang masalah seputaran puyang-puyang yang ada di Pali, karena kita tahu banyak banget nih versi dan cerita-cerita puyang-puyang yang ada di Pali. Ibarat tuh kayak Pali negeri 1000 puyang. Banyak ya Pak ya? Oke. Jadi Pak, di sini kita pengen ngobrol santai aja nih Pak, kita sambil makan sambil ngopi ya. Dan di sini Cuma Pendapat kali ini rame nih, ada saya sendiri hostnya, lupa ngenalin ya kan. Ada Ocha, di sini ada Mbak Vina dan ada Pak Pendi. Gini Pak, sebelumnya nih kita kan ngebahas puyang nih luas Pak ya. Dan sebelumnya kita pernah ngelakuin ekspedisinya bareng nih di Puyang Talangpuyang, itu Puyang Raja loh Pak ya. Puyang-puyang sebelum Puyang-puyang Raja ini Pak, berapa banyak puyang yang Bapak ketahui ini Pak? Banyak. Yang pertama itu puyang batu, puyang gadis, puyang tupak. Ya. Nah itu. Udah juga yang termasuk puyang gadis pelariannya ialah ke puyang Meraja Santri. Oh, puyang Meraja Santri, benes tuh ya. Ya, makanya ada versi juga puyang Meraja Santri itu ada yang bilang itu laki-laki, tapi ada yang bilang itu perempuan. Oh. Nah ini. Ini Tapi ya, setahu saya membawa orang dari Banten untuk memastikan itu memang versinya perempuan. Meraja Santri itu perempuan. Iya perempuan, rambutnya panjang. Kalau dia minum kelihatan air lewat dari gorokan. Wow. Tumitnya tuh kayak kapas putihnya. Putih sama Nah, putihnya tuh memang kayak. yang paling cantik dari santri. Oh gitu. Di situ makanya saya tahu itu karena saya penasaran kemarin itu. Jadi saya undang orang dari Jambi satu, orang dari Banten satu. Yang dari Banten itu Haji Herman. Herman Abidin. Nah, yang dari ini Jambi itu Sri Astuti. Ayo. Nah, jadi begitu itu Sri Astuti itu aslinya itu ibunya orang Bandung, tapi bapaknya asli orang Benakat, orang Bindu. Iya. Ya? Nah itu. Makanya waktu dia bersemedi di situ dia dibilang Puyang Meraja Santri salah kalau ngatakannya laki-laki, itu perempuan. Ya itu iya. Nah makanya sampai sekarang tuh belum bisa memastikan. Nah itu. Belum memastikan ya. Kan dua versi ini berbeda Pak ya. Tapi yang jelas kemarin waktu sekretaris pemangku adat di Pali di kantor itu mungkin tahu ini siapa cucungnya ini, siapa yang tukang gunting itu? Ada ya itu. Itu yang kawin yang nikah di Perambatan. Yang sekarang baru masuk PNS, guru. Nah itu. Siapa? Belum Pak, belum inget Pak. Iya, ya. Nah itu saya ingat. Nah dia itu pernah ngajar di SMP YKPP. Nah sekarang dia udah nikah, dia ada di Perambatan. Nah dia pasti di Perambatan itu dia tahu persis juga itu. Makanya dia bilang itu Meraja Santri itu terus terang saja masih leluhur kami tahu, dia bilang itu cewek katanya. Iya. Nah itu makanya dua versi lah kalau masih bingung ini. Tapi menurut analisa dari Banten itu memang perempuan. Makamnya ada masih Pak. Iya. Tapi saya pernah tuh Pak ya ke situ Pak ya. Di waktu di kan seberang jembatan, jembatan ya. Jembatan itu gantung. ada dua ini loh Pak, kuburan Pak. Iya memang banyak itu jadi pemakaman umum juga sebagian. Itu yang di tempat gitu lah ya, kayak rumah gitu kan. Itu ada puyang itu dan istrinya tuh Pak. Itu sebelah itu tuh emang sepasang atau gimana? Kan emang itu tampaknya makanya berbeda. Disitulah makanya kami bingung itu kemarin itu. Tapi kalau menurut dari orang Banten itu memang sepasang. Tapi yang sakti itu adalah yang perempuan itu. Ini. Meraja Santri itu.
Yang sakti itu. Makanya di situ sebanjir apapun, sesebesar apapun sungai, tidak pernah kena air. Meluaplah sungai itu, tidak pernah kena basah. Sungai Benakat. Iya, sungai Benakat itu. Di pinggir sungai ini. Iya, dia memang betul-betul di pinggir sungai itu. Itu Puyang Santri. Nah, makanya kaitannya juga dengan Puyang Gadis yang ada putu tadi yang saya bilang tadi. Dari mahasiswa dari saya Kirti. Puyang Gadis ya. Iya, itu. Makanya di situ saya dulu waktu masih sebelum jadi kades dengan Pak Alimat akrab, makanya saya tahunya Puyang Gadis, Puyang Batu, daerah situ semua. Kan wilayah itu kan dibebaskan itu tanah-tanahnya PT Stanpek dulunya. Nah itu tahun 1920 itu dibebaskan tanah itu. 1920. Iya, 1920. Yalah kejadian itu PT Stanpek buka namanya dulu bukan Stanpek, NKPN. Belum Stanpek itu Pak. Iya, belum. Itu berubah-ubah dia. Iya benar. Dari NKPN baru balik ke SPPM baru balik ke PTSI. Nah itu. Nah itu dia tuh. Nih terus Pak dari Puyang ke Merja Santri ke kaitannya ke Puyang Raja tadi kayak gimana nih? Nah, memang kalau Puyang Bungur yang tertua itu Puyang Rajo. Oh, dari Puyang Bungur ini ya? Iya. Itu. Oke. Ya, Puyang Rajo itu dari kalau dari sisi lainnya karena emaknya kan dari keturunan Raden Wijaya, istri Raden Wijaya. Nah, tahun Yang rajanya ya. ini 1223 itu. 1223. Sedangkan Puyang Bungur itu 1591. 91. Nah, itu. Oh, berarti jarak itu Jauh nih. Nah, itu. Jauh sekali ini. Nah, itu. Mungkin di sela-sela antara tahun 12-an dan tahun 15-an itu mungkin ada lagi ya Pak. Ya, mungkin itu tadi yang termasuk katanya Puyang Batu, tapi kan sebagian itu kan tidak ada sakti. Nah, itu. Iya. Yang hidup di masyarakat Iya, yang sakti itu kan Puyang Bungur, Puyang Rajo itu yang paling yang sakti itu. Oh iya, wajar kalau itu jadinya bikin uang itu dikenang terus ya. Iya, itu karena kesaktiannya itu. Termasuk juga yang di situ Puyang Penyamar itu. Nah, itu. Puyang Penyamar itu dengan kesaktiannya itu Pak ya? Iya, bisa menyamar tadi. Iya, bisa nyamar itu. Dan sampai sekarang juga di Puyang Penyamar itu sering nggak kelihatan rusa. Oh, jadi legendanya berubah gitu. Iya, macan. Hewan tapi Pak ya. Iya, hewan, benar. Sama dengan Puyang Raja itu. Ya, saya juga udah 2 kali ketemu itu. Kayak mana cerita Pak? Itu macan kumbang itu. Macan kumbang. Iya. Menyerupai macan iya, kumbang. macannya bentuk macan tapi nggak ganggu. Mungkin bisa ini lagi sedikit lebih detail waktu Bapak ketemu itu pas kapan lihat itu. Lah itu kan pas kan zaman dulu sering orang-orang zaman musim SSBI Nalu itu kan orang betarak itu galak kan usir itu. Gitu ya. Itu. Jadi kalau kadang kedatangan kan kejerit. Minta nomor. Makanya kadang tuh di situ kan dulunya kan itu lebih dari 12 kelambu dulunya kan. Makanya kami bebaskan semua kelambunya. Sama dengan Puyang Tupak. Sampai sekarang Puyang Tupak itu kelambunya waduh ribet kalau mau masuk. Oh gitu Pak ya. Puyang Tupak. Jadi kita ini dulu garis bawahi dulu tadi makam Puyang Raja ini Pak di Talang Puyang Pak ya? Iya, di Puyang. Itu sudah dipatenkan emang benar itu? Iya, memang Puyang Raja. Ya? Berarti tidak simpang siur lah enggak, ya itu memang Puyang Raja benar itu. Dari seluruh yang di Kabupaten Pali ini, dari desa-desa yang lain, Gunung Menang itu kan kalau ziarah dia ke Puyang Raja. Dia ngomong ada tetesan dari Puyang dia di situ. Kalau Puyang Bungur itu kalau posisinya di mana sekarang? Puyang Bungur. Nah, nggak tahu. Kalau Puyang Raja kan di Talang Puyang. Iya. Nah, Puyang Bungur itu sebelah sana lagi. Oh. Dia di Sungai Bungur. Iya, kalau tidak salah itu ngarah ke Sungai Baur. Iya, benar Sungai Baur. Talang Bungur. Apa itu Pak? Iya, benar itu arah situ. Lokasinya. Iya. Emang adunya gitu ya. Dia di pinggir Sungai Bungur, pinggir sungai ini yang Talang Bungur. Berarti di situ posisinya ya. Berarti kalau dilihat kalau didengar cerita kayak gini hampir merata Puyang itu di pinggir sungai. Tempatnya pinggir sungai. Iya, benar. Sama Puyang Batu juga di pinggir sungai. Mungkin ini terkait dengan alat transportasi. Iya. Oke. Iya kan? Zaman dulu. Akses dulu kan. Dulu kan pakai rakit iya, kan. pakai rakit, biasanya jadi perahu gitu nah itu. Oke. Pak, ada yang pengen ditanya juga nih mungkin dari yang kita obrolin tadi kan. Sebenarnya
apa pertama kali aku ke sana Pak ya, waktu ke itu pertama kalinya kami ke Puyang. Aku pribadi ke Puyang Raja itu. Sebenarnya aku agak shock, agak kaget Pak, karena aku baru lihat kenapa ada kelambu di situ. Terus tali-tali apa ada mitos setempat, Atau kepercayaan apa gitu ya. kepercayaan. Bisa enggak cerita Bapak? Enggak, itu orang-orang itu memang mungkin ini kalau sejarahnya sudah orang-orang tuh kadang tuh dapat mimpi apa itu langsung kasih kelambu gitu. Oh, gitu. Pasti itu ada asal usulnya Pak ya. Iya, Yang itu. mana menurut Pak Ben? Iya, kelambu. Tuh. Cuman Jadi kan kadang tuh yang orang yang datang ke situ kan ada kadang tuh ada bambu. Nah, jadi ukuran bambu tadi apa di meterin atau di kilan gitu kan, taruh sudah berdoa, kadang tuh manjang. Nah, itu kelebihannya gitu, kelebihannya itu. Tujuannya apa saya tanyakan orang? Lah berarti kalau dia manjang berarti masih ada punya rezeki lagi kita katanya. Manjang itu. Itu kepercayaan tadi. Iya, kepercayaan itu. Benar-benar keyakinan. Dulu kan jalan itu kan di semen sampai ke bawah itu kan Charlie itu yang nyemen itu. Charlie. Iya, Hotel Charlie itu. Karena dia istilahnya tupang itu. Karena mungkin dia dulunya ada janji apa-apa itu. Oke. Oh, yang datang ke sana tuh dalam rangka misalnya nazar. Iya, betul. Sering orang melepaskan udah ada hajatan sedikit-sedikit berdoa yasinan melepaskan kambing, ayam gitu. Dipotong di situ, Pak? Enggak, dilepas. Iya, sudah lepas istilahnya. Kalau yang sudah matang, kalau dia yang bawa yang matang dia dari rumah ke sana hajatan gitu. Oh, gitu ya. Masih sering itu di ini. 4 hari yang lewat saya kan ada kan 2 mobil ada itu. Kunjungan lagi, mobil kijang itu. Masih ada Pak ya? Iya. Lah jadi kadang tuh makanya saya bukan apa ya, masyarakat di Tangkoyan tuh enggak katakanlah ngintip istilahnya. Ngelihat. Itu ada orang mau hajatan di situ maksudnya. Dia intip, dia sedekah lepas ataupun dia hajatan biasa. Kalau dia sedekah lepas kan kambing. Ya, kalau dia udah pulang diambil orang lah kambingnya. Enggak masalah. Sudah diikhlaskan. Iya, Itu Nggak salah karena ngelepas rezeki tadi Iya, gitu sudah ya. ikhlas. Berarti nyampe sekarang kepercayaan itu masih Masih. Dan juga terjadinya waktu saya kandes pembunuhan ini Di mana desa mana? di pembunuhan Rukaya itu kan di bawah situ juga dulunya. dulu ya. Yang dibunuh oleh Lias. Nah, itu yang kita tahu nih. Apanya? Dulu zaman dulu itu kan heboh tentang Lias tuh sering ngebunuh kayak gitu. Iya. Terjadi pembunuhan itu di bawah makam itu. Iya. Oh, di situ. Iya, di makam itu. Pas pergantian jaksa pendopo antara Pak yang pertama dari siapa yang pindah ke Lampung yang mau blimbing itu Nah, ganti dengan jaksa yang lain. Pas jadi pas lagi tak perpisahan di Pesos, orang masyarakat nemuin saya. Pak, di kebun kami ada mayat katanya. Oh, ditemukan di sekitar itu iya, dulu, Pak ya? di kebun para di bawahnya itu kan. Begitu saya izin, saya langsung ke lapangan. Begitu waktu itu masih Kapolseknya Pak Indro. Pak Indro istrinya dokter di Puskesmas. Jadi begitu saya lihat, saya angkat mayat tadi, saya bawakan ke pinggir, langsung saya bawakan ke Talampuyang. Ini siapa yang anak siapa atau siapa itu? Rupanya itu cewek, namanya itu. Jadi saya katakan dengan dokter, waktu dokter melihat bini Pak Indro tuh, saya bilang, Bu, ini sudah semua diperkosa berarti dibunuh. Nah, itu. Saya bilang kan itu. Soalnya dia digorok di sini. Cuma cerita ini digorok, maaf tuh kan ini teteknya diiris, nah itu. Mungkin bertepatan di situlah kan kejadian itu. Itu kejadian itu. Nah, memang Ilyas itu akhirnya mati juga. Sudah membunuh yang kedua kali. Sudah lama betul itu. Sudah aku masih SD tuh. Iya benar. Aku masih SD. Samar itu. Oke, kita lanjut lagi ini masih ada pertanyaan Mbak? Mungkin Pak Ben ada yang tambahin? Kalau di silsilah yang yang saya pegang ini dari Pak Martono ini kan silsilah keturunan Puyang Bungur. Iya. Nah, ada salah satu garis keturunannya itu bernama Gadis Ringki. Iya. Nah, mungkin aku agak tertarik dengan istilah Gadis Ringki itu. Mungkin istilah Ringki itu justru kalau sekarang kan cantik ke Ringki ya. Mungkin kebenaran mungkin Gadis Ringki ini sebenarnya yang tadinya Ringki itu bukan identik pengertiannya cantik, tapi kebenaran Gadis Ringki itu cantik. Jadi kali nanti mungkin istilah ringki itu dipakai begitu ketemu orang cantik, wih ringkinya dia. Jadi sebenarnya mengambil istilahnya mereferensikan dengan
Puyang tadi. Puyang yang cantik ini, Iya, sehingga cantik karena tadi. dia cantik dibilang, "Wih, Ringkinian." Padahal tadinya nama Karena itu sekedar nama tadi, tidak ada hubungan Iya, dengan nggak ada dengan hubungan itu istilah dengan cantik, nama. tapi kebenaran gadis Ringki ini cantik, kemudian cantik, orang menamai lain itu. yang cantik Iya. di Ingat Puyang tadi. dia bukan dia itu Ringkinian. Ringkinian. Ya. Sampai sekarang. Sampai ya. sekarang Mungkin bisa bisa tak jadi. kira-kira itu? Sejarah kita bahas aja, Pak. Iya. Berterima tuh Pak, berterima Pak. Iya, iya, iya. Mungkin bisa jadi Iya, kayak iya. gitu Pak ya. Ya. Kemana bahasa Ringki. sekarang sih bisa Iya. jadi Pak kayak gitu. Mm-mm. Itu barangkali yang Ya, yang benar. menarik Pak Martono. Saya bilang, wah, istilahnya ada gadis Ringki. Terus kalau yang nangkoda itu nangkoda atau nakoda? Nakoda itu. Nakoda. Iya. Mungkin sering berlayar ya Pak ya. Nggak tahu jauh, memang itu ini Puyang yang paling cantik itu ada di Pantai Perempuan Dewa itu itu. Pak, perempuan. Iya, perempuan itu Nakoda. Nakoda juga Iya, perempuan. perempuan. Pak, ya. Maka di situ ada yang namanya ketip beban itu, nah itu baru laki-laki. Nah, itu dia tidak ada keturunan. Di sini kan dari keturunan dari kita bacain lah ya biar mungkin teman-teman juga nih dari keturunan Puyang Bungur nih ya, Pati Salam, Pati Akik, Pati Santing, Pati Lidi, Pak Neraya, Anso Anso Giwang. Nah dari Anso Giwang inilah mulainya ini Ya, sama mulai Puyang nyebar, Raja, ya. Ya. Ada Jaban, Nangkoda, Ya. Gadis Ringki tadi dan Jembling. Iya. Ini memiliki kesaktian semua, Pak ya? Iya, memiliki kesatian. Tapi itu kan salah satu ada yang tidak punya keturunan itu yang di Musi itu ya. Jeria ya. Jeria. Nah, di sini kan makam-makam Puyang yang di Pali lah, Pak. Kira-kira tuh makam-makam Puyang itu tersebar di mana ya, Pak? Kecuali selain yang ada di Talang Puyang tadi, Pak. Yang pertama itu kan ada di daerah Telang Deras di Beracung, Pematang Putih, Pasir Putih. Nah, itu ada tuh. Talang Deras. Iya. Itu Puyang apa, Pak? Nah, itu pecahan dari Puyang inilah itu. Oh, pecahan ini. Tadi ada teksnya di mana? Terus sudah Talang Deras? Ini Pak. Di situ tadi sih. Bagian Ini ya. Oh iya. pengabuan itu Iya. ya ada Pengabuan. Iya, ada teksnya. di Pengabuan itu ini namanya ini ketip bebean itu. Makanya wong Pengabuan itu kapan digalak ke tempat Nangali dia ngomong masih ada sepuyang itu. Nah, itu. Suaranya ya masih keturunan. Iya, dengan masih ada yang garis seperti keturunan yang- itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, model ini juga model di Benuang, Bahnur itu kan. Nah, Mursalin yang di tuh. Pernah. Kalau Nangali kalau dia ke ini Benuang ke tempat Mursalin itu. Ini kalau ditelusuri yang tadi yang kayak di Beracung itu Pak masih ada itu. Nah, itulah sekarang ini lah sulit dan jangkau itu. Kalau ya, soalnya aku enggak ada petunjuk jalan ke situ. Kalau yang aku tahu, makanya aku agak kesulitan. Saya undang ini pendeta tadi, Buddha tadi, temenin saya gitu. Dia bisa tahu sini tahun-tahunnya dia bisa tahu. Nah, itu. Mungkin dia punya catatannya juga Pak. Nah, mungkin juga dia punya catatan. Soalnya itu ada kaitan juga ke agama Buddha dia tuh tadi. Oh iya, itu kembali ke candi tadi. Pak, Iya, Candi balik Bumayu ke tadi ya. Bayi tadi. Itu. Arti memecahkan suatu kayak gini tidak cukup 1-2 pemangku adat. Benar, tidak bisa. Yang pernah aku sarankan juga seperti yang kuncen, juru kunci yang di daerah ini Bumiayu itu ada yang namanya pemangku adat MP. Nah, MP itu semuanya ada semua dia itu. Catatannya. Iya, catatannya ada semua. Maka di situ MP itu dikatakan kuncen, juru kunci di situ. Masih ada orangnya Pak. Masih ada orangnya masih, tapi agak tua memang bisa. Tapi dia ini galak, dia ini kurang terbuka gitu. Saya kurang juga gimana. Saya nggak pernah saya ketemu kemarin ini. Kurang Ya, komunikasi kurang soal ini. terbuka itu. Mungkin terlalu panjang mungkin sejarah. Jadi akhirnya ya sudah lah. Nah, itu Kita makanya lupain, kemarin ya. ketua pemangku adat kabupaten Pak Siwardi itu kan ada buku dari MP itu kan, tebal bener, nak difotokopi susah dan ada kati, nah itu lama itu dipinjam itu. Itu buku itu arsip pribadi atau kayak gimana? Pribadi. Oh pribadi. Ya. Makanya dia agak minjamnya juga agak sulit ya itu. Tapi kalau di candi, kalau memang jelas nanti kalau ke candi yang temui senama Kumartono, dia lebih akrab dengan MP, dia tahu persis. Nah, aku tuh bisa dapat data-data itu dari MP itulah, data nama ini. Makanya dia bilang kalau MP tahu persis dari ini Bumiayu ya, dari Bumiayu itu yang kampung Tuwonian itu ialah di seberang. Itu yang Puyang kalau di seberang itu. Desa Puyang apa apa tuh? Masih Bumiayu itu ya? Ya, itu banyak puyang-puyang di situ. Ya termasuk katanya Ini tadi kalau yang informasi puyang dari Bumiayu situ ya? katanya Watempat, Butang Panjang.
lidah termasuk pahit lidah. Iya katanya itu situ. Legenda pahit lidah tuh di situ juga. Iya. Ternyata memang ada. Karena tadi sebelum kita ini kan Bapak sempat cerita tuh Iya. kan, pahit lidah tuh pengen ke sini. Pengen nyebrang. Disumpahin jadi batu semua itu. Nah itu. Karena Legendanya. enggak dengar ya. Iya, tidak kedengaran namanya Lematang kan sungai Lematang kan lebar ini. Nah itu. Satu itu. Nah makanya supaya tidak juga matinya mati 4 itu memang asalnya sepele. Dia itu matinya itu. Kan tandan dulu. Kalau mati pahit tidak duluan nongkurap. Tempo tandan dulu mati lah mudah nyingok. Pertama mata 4 mau matinya 4 kejikan dia tak ngelak kan. Nah, matinya mata 4 juga dia ngomong, "Apa memang pahit nian," katanya lidahnya. Dijilatnya lidahnya, pahit, mati dia. Makanya itu, satu sama satu itu. Oh, mata 4 dan itu tadi. Iya, mata 4 dengan itu sejarah itu mata 4 dengan yang sepeda lidah. Sama yang dibilangkan yang puyang ini Banu Ayu, Kriya Carang. Kriya Carang itu kan sulit nak bunuh ya kan. Jadi Pangeran Palembang apa bilang? Anak gadisnya suruh nikah dengan situ. Begitu sudah nikah, apa jawab bapaknya ngomong, "Coba kau tanya kan dengan laki kau tuh. Mama nih kok sulitnya mati ya mana kan? Lah mudah aja. Kan dengan istri kan dia percaya penuh. Iya. Mudah nak melakukannya. Pakai ini beban burung. Suara di pucuk tujak ke bawah. Suara di bawah tujak ke pucuk. Suara di kiri tujak ke kanan. Suara di kanan iya benar. Ya. Mati aku. Baliklah bininya tadi ngadu ke bapaknya. Sehingga diserang lah. Makanya dari sampai sekarang tuh perlu diketahui yang orang-orang yang di Banu Ayu itu dia tidak percaya 100% dengan istri. Nah itu. Karena cerita tadi legenda tadi. Ya. Makanya dia kalau misalnya dia kerja gajian, kalau misalnya gajinya 1.000 dia bilang kan 500. Itu jadi watak karakter desa ya. Iya, benar. Makanya di situ juga kalau ada keturunan orang Palembang banyak umur. Karena dia matinya oleh istri jatuhnya itu. Oh iya itu. Mungkin jadi dikisahkan dari keturunan kamu jangan terlalu percaya dengan bini kamu. Iya, benar. Jadi cerita leluhur tadi ya. Leluhur. Menarik. Soalnya aku yang tahu persis. Pernah aku cerita kan. Jadi mungkin itu jadi pesan berantai ke Iya, cucu benar. gitu ya. Generasi ke generasi. Untuk hati-hati kamu jangan terlalu Yang terbuka sama istri. Iya, ayo.